Jojo, gimana bisa paparazzi muna gege, muna gege. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Halo. Semangat hari ini? Semangat. Baik, sebelum kita belajar, kita akan membuat tentang kesepakatan kelas. Jadi, di kelas ada kesepakatan keyakinan kelas. Hal-hal baik yang akan catat kita tempelkan supaya kita belajar senang, ya? Setuju? Mana suaranya? Setuju. Betul. Baik, yang pertama, anak ibu tuliskan kata-kata positif. Apa contohnya? Kata positif apa? Membuang sampah pada tong sampah. Tuh contohnya. Apalagi coba? Apalagi anak? Kata-kata positifnya apa? Tidak boleh cubit orang. Tapi tidak boleh meludah orang. Teman, itu kalimat-kalimat positif. Ngerti? Anak ibu tulis ya. Ibu kasih tulis di sini kalimat-kalimat positif. Di sini, bepisnya nih. Lagi, ada lagi. Apa? Warna hijaunya. Kasih. Kamu sama Mi. Baik. Baik. Mami. Sudah, yang ditulis tadi sekarang coba anak ibu tempelkan ke papan tulis sebelah sini. Kalimat positifnya di sebelah sini. Ayo siapa dulu? Anak, hati-hati ya. Ya, semangat lagi.
yang lama tak sua, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir terbiasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari siang ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu dan memberikan respon baik kepada saya untuk memaparkan presentasi tentang penerapan budaya positif untuk perubahan belajar di kelas dan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu. Nanti setelah saya paparkan mungkin kita lebih ke sharing masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah kita, terutama di kelas kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Hari ini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Terus selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dan ada juga posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Selanjutnya ada keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik, oke. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Baik. Disiplin positif. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif itu kalau menurut pendapat saya ya, kita mulai dari dalam diri kita sendiri, kemudian segala sesuatu yang akan kita lakukan itu kita mulai dari diri kita sendiri ya. Setelah kita menerapkan pada diri kita sendiri, tentunya ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang lebih baik. Kemudian kita boleh menularkan ke teman ya, boleh menularkan ke teman, atau kita mengajak teman untuk hal-hal yang istilahnya mendukung di dalam kalau di sekolah, tentunya kita mendukung di dalam sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian setelah itu kita bersama-sama mengayomi, kemudian menjalani. Setelah itu kita sosialisasikan bersama-sama di sekolah kita. Nah, itulah menurut saya kalau disiplin positif. Ada lagi. Ada dua kata kunci di sini, disiplin dan kata positif. Jika kita mengacu pada kata disiplin, maka disiplin ini bisa dimaknai sebagai sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
tidak melanggar, tidak berlebihan atau tidak kurang. Kemudian yang sifatnya positif. Positif artinya sesuatu hal yang baik. Jadi kalau disiplin positif bisa dimaknai sebagai sesuatu perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengarah hal-hal yang bermanfaat atau positif. Saya rasa demikian. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Hani. Terima kasih Pak Hani dan Pak Sumarni. Iya, disiplin itu kita mungkin lebih mengarahnya ke peraturan ya Bapak Ibu ya. Peraturan sekolah, peraturan kelas. Baik, apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi apa saja nilai-nilai yang diyakini? Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu ya Bapak Ibu, disiplin positif. Selanjutnya, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita ya Bapak Ibu. Murid-murid kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Itu ya tadi ya. Apa tuh? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinian global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya apa? Ibu of Primary Years Program PYP. Apa itu? Toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Baik, apalagi nilai-nilai kebajikan? Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Apa yang ada di nilai kebajikan di keterampilan hidup? Yaitu yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, tadi sudah nilai-nilai kebajikan, sekarang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Kita punya kebutuhan dasar, murid kita punya kebutuhan dasar, bukan hanya pangan, sandang, selama ini kita tahu ya, papan, begitu. Baik, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Apa saja yang bertahan hidup? Kebutuhan dasarnya itu tadi, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasarnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada kebutuhan dasar penguasaan. Kita juga ada rasa penguasaan ya Bapak Ibu ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Baik, selanjutnya ada kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan itu
kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangan itu seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu kebutuhan dasar. Baik, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Nah, dan akan ada untuk mendapatkan imbalan. Jadi intrinsik itu motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan motivasi ini seseorang itu untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan pada orang lain. Nah, jadi dia mengharapkan aku mempunyai motivasi intrinsik, tapi aku mengharapkan ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Next, ada lagi motivasi intrinsik. Apa itu? Dari dalam diri. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, pada murid kita diharapkan kita memberikan motivasi yang intrinsik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang yang lebih mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik. Apalagi motivasi perilaku manusia? Ada yang namanya hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu kita lakukan tidak terencana kan Bapak Ibu ya? Tiba-tiba aja kan kita mau menghukum seseorang itu kita punya rencana kan tidak ya? Tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang kita kok dihukum gitu kan? Datang terlambat, kok dihukum gitu kan? Terus hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Ada perilaku manusia konsekuensi. Kalau konsekuensi itu pasti sudah direncanakan, terencana, disepakati dengan aturan. Lebih karena mungkin gini, kamu tidak menulis atau kamu tidak belajar, konsekuensinya kamu tidak naik kelas. Ini seperti itu ya. Murid dibuat tidak nyaman, tentu saja tidak nyaman. Aku tidak belajar, akan naik kelas nih, dia merasa was-was ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses ini kita berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memikirkan. Baik. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Seorang penghukum bisa menggunakan biasanya hukuman fisik ya Bapak Ibu. Hukuman fisik maupun verbal biasanya. Jadi orang-orang yang menjalani posisi penghukum, terus mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Biasanya bahasa penghukum ini pertanyaannya tuh lebih gini, kamu tahu nggak aturan di sekolah ini? Kan seperti itu ya. Terus awas kamu ya kalau berbuat salah lagi, itu penghukum. Terus kamu nih selalu saja berbuat salah. Itu posisi kontra penghukum. Terus yang kedua ada teman. Nah, teman. Posisi kontra kita ya nih Bapak Ibu ya, ada teman. Apa itu teman? Posisi kontrol ini kita tidak menyakiti murid. Kita tidak menyakiti murid Bapak Ibu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berakibat negatif dan berakibat positif.
positifnya hubungan kita dengan murid kita tuh hubungannya baik, ya kan? Anak-anak suka gitu kan, karena kita lebih dekat sama murid kita kan. Tetapi negatifnya yaitu bila suatu saat guru tidak membantu muridnya, dia anak ini tidak suka lagi sama gurunya. Nah, ya, dia tidak suka lagi dengan gurunya karena tidak membantu. Biasanya kalau posisi teman ini kita lebih mengayomi ya, mungkin ya, mengayomi kita menggunakan bahasa-bahasa, ayolah nak, cepatlah kerjakan, ditunggu ya. Nah, seperti itu ya. Terus dia nggak mengerjakan, ya sudahlah, nggak usah lah, besok aja. Tuh, kan senang tuh anaknya dekat tuh. Nah, baik. Tetapi itu positifnya, tapi ada negatifnya. Di saat kita tidak membantu, dia merasa tidak suka lagi sama kita. Dan kita mengatakan, pasti dia merasa aku tak mau sama ibu ini lagi, dia tak mau bantu aku. Itu posisi efek negatifnya. Baik, yang ketiga, kita lebih menyalahkan ke anak ya, membuat rasa bersalah. Jadi anak itu lebih gini, lebih ke, kamu tahu nggak? Misalkan dia lebih menggunakan kata-kata yang ayolah kerjakan demi ibu, seperti itu membuat rasa bersalah, menggunakan kata itu. Baik, pemantau. Ada pemantau itu lebih memonitor ya Bapak Ibu, memonitor atau mengawas. Jadi pada saat kita mengawas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, ya. Biasanya kayak gini, apa yang akan kamu lakukan? Terus, jika kamu tidak melakukan ini, konsekuensinya apa? Lebih seperti itu ya Bapak Ibu, untuk pemantau. Baik, yang terakhir, manajer. Manajer itu posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor. Kita sebagai guru. Terus kita berbuat sesuatu bersama murid. Jadi posisi manajer ini posisi di mana kita melibatkan murid untuk mencari solusi bersama-sama. Kita lebih menawarkan solusi kepada murid kita. Baik. Terus biasanya kita menggunakan kata-kata apa alasan kamu berbuat itu? Kita bertanya sama dia, kita memberikan kesempatan. Terus ada lagi, jika kamu melakukan hal itu, bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi mana? Baik, kalau saya pribadi, saya lebih ke posisi pemantau dan teman. Selama ini, pemantau dan teman. Nah, karena saya lebih dekat sama murid. Saya terlalu memberi kelonggaran, kalau kita ya kelonggaran kepada murid. Tetapi Bapak Ibu, pada prinsipnya kita harus memiliki posisi kontrol manager, ya, manager. Setidaknya sampai ke teman lah. Nah, jangan sampai kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, karena murid-murid kita tidak melibatkan murid-murid kita. Kita hanya menganggap kalau penghukum itu suatu pembelajaran bagi dia, seperti itu ya. Baik, next. Nih. Jadi ini ada kasus. Siswa tidak memiliki memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ya. Baik, penghukum apa yang kalau penghukum pasti dia bilang gini nih. Format bendera 1 jam. Yes ya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah pasti
Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya, kita belum memberikan dia kesempatan kan? Sebelum memberikan murid itu kesempatan untuk membela diri kan? Apalagi penghukum, udahlah, nggak usah diam aja kan? Karena teman, posisi teman, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bapak ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi. Cukup teman. Nah gitu ya. Oke. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, seperti itu ya. Terus ada lagi kita ngomong. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Enak kita ya. Bagaimana dengan posisi kontrol manager? Nah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kita memberikan kesempatan tidak Bapak Ibu ya? Iya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, jadi itu posisi kontrol manager. Baik. Nah, ini ada kasus. Menurut Bapak Ibu yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kontrol apa Ibu? Bapak Ibu? Saya kecewa kali dengan kamu. Hah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Ya, rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Mantap. Boleh. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman ya. Terus kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Ya, konsekuensi, tapi posisi kontrol. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya jika kamu memberi rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, tadi udah kita belajar tentang posisi kontrol. Sekarang keyakinan kelas. Nah, baik. Sekarang ada pertanyaan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa di sekolah itu membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa ya Bapak Ibu? Oke, next. Oke, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Dari keyakinan kelas timbullah kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah kesepakatan nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah, ya. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, berupaya menyatakan pernyataan universal, sedikit aja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas. Sampai sini belum ngeh ya? Apa ini kesepakatan kelas? Belum ya? Sudah mantap. Baik. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita buat bersama dengan murid-murid kita. Apa saja langkah-langkahnya?
Jadi kita mensosialisasikan dulu kepada murid kita bahwa kesepakatan kelas itu apa, seperti apa manfaatnya, ya, bagi murid-murid kita. Itu kita mensosialisasikan. Yang kedua, kita menjelaskan mekanismenya. Bagaimana mekanisme membuat kesepakatan kelas kita dia. Yang ketiga, kita memfasilitasi murid dan berpendapat tentang kelas yang mereka inginkan. Jadi gini, misalkan murid itu, Ibu, kayak di kelas saya nih, si Abi kan dia suka meludah. Ibu, bilang sama Abi nggak usah meludah. Itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi kita tulis di dalam kalimat-kalimat positif. Jadi berarti temannya udah bilang. Jadi di kelas ini kalau belajar, Abi jangan meludah. Itu kalimat negatifnya. Dan menempelkan secara bergantian di papan tulis. Yang kelima, guru dan murid bersama meninjau pendapat yang telah ditulis dan mengelompokkan dalam nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya, guru dan murid menyepakati kesepakatan kelas yang telah ditentukan bersama. Baik, selanjutnya ada kesepakatan kelas dibuat dan ditempelkan di dinding kelas. Yang terakhir, apa langkah-langkahnya? Menerapkan kesepakatan kelas secara berkelanjutan dan konsisten. Ini contoh kesepakatan kelas yang telah saya buat di kelas saya, Bapak Ibu. Boleh disimak ya, Bapak Ibu. Di kelas ada kesepakatan keyakinan kelas, hal-hal baik yang Anda catat kita tempelkan supaya kita belajar siap, ya? Setuju? Mana suaranya? Setuju? Bersuara? Jadi yang pertama, anak ibu tuliskan kata-kata positif. Apa contohnya? Kalau kesepakatan positif apa? Membuang sampah pada tong sampah. Itu contohnya. Apa lagi coba? Apa lagi ada? Kata-kata positifnya apa? Tidak boleh cuci Abi, tidak boleh meludah teman. Itu kalimat-kalimat positif. Ngerti? Karena itu tulis ya. Ibu kasih tulis di sini kalimat-kalimat positif. Dulu mungkin bisa kayaknya bukan. Tadi ada lagi. Apa? Iya ya. Tapi apa tuh hati? Kamu nggak ngerti? Udah, yang ditulis tadi sekarang coba anak ibu tempelkan ke papan tulis sebelah sini. Kalimat positifnya di sebelah sini. Ayo cepat dulu. Anak. Ya, sebentar lagi.
Setuju anak ibu? Ada 3 ya. Yang keempat, berbicara sopan sesama teman. Setuju tak anak ibu? Jadi semua anak ibu harus berbicara sopan kepada teman-temannya, juga kepada orang lain, ibu guru, kepada bapak guru, semua ya. Setuju nggak? Yang satu lagi, ada kalimatnya membawa peralatan sendiri. Setuju? Jadi ada berapa kesepakatan kelas kita? 5 kesepakatan kelas kita ya. Kalau ada yang melanggar, kita cari solusinya sama-sama. Setuju semuanya? Mana semangatnya? Halo? Halo? Apa jawabnya? Halo? Hai? Ya, semangatnya? Oke? Oke, Bapak Ibu. Nah, dapatlah tadi saya membuat kesepakatan kelas. Nah, saya tadi ada ya, berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu kegiatan ya Bapak Ibu. Yang kedua, berbicara sopan dan bekerja sama dengan siapapun. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Terus, membawa peralatan belajar sendiri dan datang tepat waktu dan berpakaian rapi. Jadi kesepakatan kelas ini bisa berubah jika ada murid kita yang tidak menyepakati. Artinya sebelum mulai pembelajaran kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Ada yang tidak setuju boleh mengajukan, Bu, kami mau begini, ditambah boleh, dikurangi boleh. Jadi ini tidak permanen ya Bapak Ibu, ini kesepakatan awal. Jadi kalau kita belajar, sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan kelas, terjadi anak-anak melanggar kesepakatan kelas, kita mempunyai solusi ya. Nah, itulah kita menggunakan solusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini dia segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Jadi segitiga restitusi itu ada yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas itu kita lebih bertanya dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu pertanyaannya. Ini segitiga restitusi ini lebih ke permasalahan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan antara kita dengan murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus meyakinkan, menanyakan keyakinan. Jadi jika kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, anak itu melanggar keyakinan kelas, kita mempunyai alasan atau mempunyai solusi. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu melanggar? Nah, dari banyak keyakinan kelas tadi, misalkan dia nih suka berantem, berarti dia tidak menghargai teman, ya. Terus dia suka terlambat, berarti dia tidak disiplin keyakinan kelasnya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, itu segitiga restitusi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, apa saja pertanyaannya? Biasanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita menstabilkan identitas peserta didik dulu kita kan. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Selanjutnya pertanyaannya lebih ke ibu bapak tidak mau mencari kesalahan siapa, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Terus selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Baik, ini menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa saja? Pertanyaannya lebih ke begini. Kamu pasti sudah beralasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya ada lagi mungkin ditanyakan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan mungkin bisa juga ditanya dengan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Ya. Apa pertanyaannya? Apa keyakinan kelas kita? Ini murid itu dia paham keyakinan kelas kita karena kita membuat keyakinan kelas itu bersama murid pasti. Makanya keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu ditulis dengan kalimat-kalimat yang pendek yang mudah diingat dengan murid ya, seperti itu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai kebajikan yang tadi kan, nilai kebajikan universal. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Ataupun kita bisa memberikan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Baik, ini ada kasus ya Bapak Ibu, contoh kasus. Ini memang benar terjadi kan? Indah tidak terima dengan sikap temannya, suka mengejek dan mengganggu dirinya. Dia bersuami, dia suka berantem ya, mengejek ya. Terus, sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosinya dengan memukul meja dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bagaimana kita menyelesaikan kasus Indah ini dengan menggunakan segitiga restitusi? Apakah Indah? Sehat ya. Indah tahu nggak ibu kamu kesini? Indah itu mendengar informasi dari Indah. Indah sering bertengkar dengan Satriza. Indah marah sama Satriza. Kenapa Indah marah sama Satriza? Menurut Indah. Oh gitu. Jangan Indah kalau marah ya. Karena sudah kerja kan. Jika kamu di posisi Indah, pasti itu akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Indah lakukan dengan Ijal? Tadi, memukul meja. Oh gitu. Pasti kamu berbuat itu ada alasannya kan? Kenapa? Ijal suka memilih Indah. Ya wajarlah kamu marah karena Ijal suka memilih Indah. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak pernah berbuat lebih buruk daripada itu. Contohnya, sekarang kita pikirkan tindakan marah sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Baik, menurut kamu, saling memperberati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Kalau penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Sabar. Kamu bersedia untuk memperbaikinya? Baik, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan kamu Indah. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Nah, Ibu, itu tadi kasus Indah. Mungkin sebagai contoh ya Bapak Ibu, karena di sekolah kita banyak sekali kasus-kasus ya. Baik, dari kasus Indah saya mengambil kesimpulan. Saya pada kasus Indah ini mengambil posisi kontrol sebagai manajer.
Saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari solusi dan mempersilahkan pada Indah untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi Indah tuh dia mencari solusi sendiri. Bagaimana nih supaya aku jangan marah lagi atau bersabar, seperti itu. Nah, saya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi nilai kebajikan yang diperlukan oleh Indah itu harus menerapkan adalah dia harus bertanggung jawab, peduli sesama teman, dan saling menghargai. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh Indah adalah kebutuhan kasih sayang, kebebasan, serta perhatian. Nah, jadi dari budaya positif ini dapatlah suatu kesimpulan bahwa dalam proses penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, kita kesini lebih ke seri. Kedua ini sesi bukan ke tanggung jawab. Nah, sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu, berbagi pemahaman praktek grafik baik kepada Bapak Ibu bagaimana kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita explain dulu ya, boleh Bapak Ibu biar semangat, biar ide-ide apa nih yang keluar nih? Oh, aku punya masalah seperti ini, kita sama-sama mencari solusinya. Boleh ya? Boleh. Baik ya Bapak Ibu. Baik. Sekarang kita mengenal atau melatih konsentrasi kita dengan mengenal posisi. Nah, posisinya maju, mundur, kiri, kanan. Oke, tapi loncat. Kita bawa temannya ya. Bisa Aku izin nyari ya. Oke. Simulasi dulu ya. Simulasi dulu. Ini kalau kata kuncinya A, B, C, D sebenarnya. Berarti Bapak Ibu melakukan sebenarnya yang saya ucapkan. Mau maju berarti mau maju ke depan kan? Mundur ke belakang, ke kiri, ke kanan kiri, kanan ke arah mana? Kanan sebenarnya. Posisi kita apa? A, B, C, D sebenarnya. Sebenarnya kan? Maju. Oke, A, B, C, D sebaliknya. Kita simulasi dulu ya. Ini akan tahu siapa yang konsentrasi. hot that I'm melting, fed right to the ground. And I'm trying to get back with all the good times
my bestest, and nothing gonna stop me but divine intervention. Break in again, my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm Sudah keluar sure. ide-ide barunya ya. Sudah keluar nih, sudah ada nih. Sudah bergerak, sudah semangat. Baik, Bapak Ibu, dari penjelasan atau pemaparan tadi, silakan Bapak Ibu mungkin ada saran, kritik atau pertanyaan untuk saya, ataupun kita bisa jawab bersama-sama, kita lebih ke sharing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya, alhamdulillah Bu Peri sudah mulai untuk istilahnya mengarah ke arah yang lebih maju gitu ya. Kemudian di dalam grup penggerak ini kita dituntut juga ya, di dalam grup penggerak kalau saya lihat di sini kita diajarkan untuk bersosialisasi ya bersama teman-teman. Kemudian di sini juga kita dilatih untuk secara pribadi melatih diri kita untuk tampil di depan khalayak ramai ya. Jadi semangat buat Bu Peri, saya ucapkan terima kasih. Maju terus, jangan sampai mundur, maju terus demi kebaikan untuk sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Sum atas motivasinya, terima kasih rekan-rekan semua atas waktunya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita berbagi. Saya tidak, kita berbagi. Nggak boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya nanya, misalnya kan kalau kayak dia ini kan megang ridho buku, itu kan susah untuk komunikasi tuh. Kalau misalnya kita membuat kesepakatan kelas dengan yang murid-murid yang seperti itu tuh kayak mana? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus karena kita mengajar di anak sekolah luar biasa. Tentu anak luar biasa itu tidak hanya memberikan akademik tapi lebih ke pelayanan. Kalau anak yang tidak bisa, kalau macam saya di kelas, ada beberapa anak yang tidak bisa secara akademik tapi lebih ke pendapat. Saya lebih anak ini bertanya, saya yang menuliskan. Nah, kayak dia banyak tuh anak-anak yang nggak bisa menulis, dia kan nggak bisa membaca. Misalnya ada beberapa anak yang tidak bisa membaca, tapi kita yang menanyakan pendapatnya. Kalau macam Ridho tuh kita tahulah kan dia kan tim horor ya Bu, sama kayak kalau horor itu ada 2 orang, si Abi dan si Anu. Kalau kayak gitu kita anggap dia mengikuti Mengikuti kesepakatan. Sebenarnya itu kan lebih ke kita memberikan ya, bagi anak yang bisa berkomunikasi. Setidaknya yang tidak bisa menulis kan setidaknya kita bisa tanya dia, Bu, kami tak mau maunya si Abi tak usah meludah gitu kan. Apa kalimat yang positifnya kita buat, kita yang membuatkan seperti itu kalau saya sih. Menurut saya ya permasalahan itu tidak kita langsung ke kepala sekolah. Kita permasalahan yang ada di kelas kita ya di UPR ya, kita selesaikan dulu di kesadaran kita. Kalau sudah tidak bisa lagi, baru kita ke kepala sekolah. Sebisa mungkin kita carilah solusinya dulu di kelas. Baru kalau tidak bisa lagi kita menghadap kepala sekolah. Ataupun kita berbicara dulu lah dengan guru yang senior, gimana masalah ini, apa solusinya, begitu dengan teman sejawat lagi. Nanti kalau teman sejawat nggak kasih solusinya, kita masukkan. Nggak bisa juga bantu. Terima kasih Bu Peri yang memberikan kesempatan saya.
untuk saya mengulas sedikit dari pertanyaan Bu Peri tadi. Kalau dari saya, selama saya sebagai guru pengajar, banyak, apalagi kita guru SD ya, banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang anak-anak yang mungkin kita hadapi, yang mestinya kita jalani juga. Dan kalau menurut saya sih nggak langsung kita kepala sekolah, kita secara individual, PPI gitu, orang tua bisa kita ajak langsung gimana perkembangan anaknya, baik dalam bidang akademiknya atau dalam kegiatan dia sehari-hari di rumahnya, seperti itu. Kalau memang ada kendala yang tidak bisa kita tangani juga, yang mungkin dalam kegiatan dia itu yang mungkin kita pun sulit untuk menangani anak ini, misalnya lebih dari yang kita perkirakan atau hiperaktifnya lebih gitu. Nah itu mungkin kita bisa konsultasi dengan guru yang mungkin ahli lagi gitu. Seperti apa psikolog seperti itu. Busung boleh, ada busung enggak? Mau, boleh. Pas, oke, baik. Benar sekali Bapak Ibu, setiap permasalahan itu tidak harus ke kepala sekolah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya berbagi praktik-praktik baik. Jadi setiap masalah itu kita mempunyai tahapan-tahapan sesuai dengan ekosistem sekolah kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita menyelesaikan sebagai wali kelas di ruang lingkup kelas kita. Kan banyak ya masalah di kelas kita ya, anak SMA, SMP itu banyak masalah ya. Nah, masalah itu kita selesaikan dengan membuat suatu pernyataan. Jika dia berbuat lagi, kemarin kita lemparkan Bapak Ibu, kita mempunyai kesiswaan, sabar mungkin ya, lebih kesabar gitu kan. Aduh, kita udah tahu kodratnya anak seperti apa. Tidak bisa memaksakan menuntut anak itu, tidak bisa memaksakan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, kita sudah menjalani itu sebagai guru luar biasa, itu kita sudah menjalani itu. Nah, jadi karena kita kan memang anak itu kita memberikan pelayanan, memberikan pelayanan kepada anak kita kan. Harapan itu semuanya ini bagi saya mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa menjawab semuanya, mereka tidak bisa menulis. Jadi saya membuat kesepakatan kelas itu dengan orang tua mereka. Apakah benar itu Pak? Saya ajak kumpul di kelas, kami bersepakatan kelas. Anak-anak itu ada yang nyebrang, ada yang ngeces, kan? Jadi saya buatlah bersama orang tua mereka. Kalau mereka kan belum bisa, belum bukti kan? Apakah yang saya lakukan tadi itu benar Bu Peri? Hanya itu saja. Karena kita lebih ke pelayanan. Anak luar biasa ini kan lebih ke pelayanan, walaupun beberapa anak yang ada yang akademik ya. Ya, karena membuat kesepakatan kelas itu kita melibatkan ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu bukan hanya kita di ruang sekolah, tapi guru, komite, murid, kepala sekolah, praktisi komunitas pendidik, itu kita melibatkan. Jadi kalau kita di kelas, berarti ekosistem kelas kita tuh siapa? Orang tua, murid, guru. Jadi saya juga begitu Bu Erna. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya share ke grup. Nah, Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas kita, mohon ditindaklanjuti. Nanti ada, ya Bu. Jadi jika ada murid nih yang tidak membawa peralatan, nah Bapak Ibu setuju nggak? Kan kita sudah melibatkan mereka, walaupun itu hanya melewati WA, gitu kan? Sudah melibatkan, nggak bawa peralatan, contohnya nggak bawa peralatan, gitu kan? Nah, kenapa nggak bawa Ibu? Ya Bu, saya lupa, seperti itu ya. Biasa kan orang tua seperti itu tuh, saya lupa Bu. Itu sangat penting kita libatkan orang tua, karena orang tua itu harus perhatian sama anaknya. Salah satu bentuk perhatiannya itu dia selalu memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anaknya.
Putri, sebagaimana kita ketahui, nah anak kita yang bernama Adit kan sudah beberapa kali melakukan kasus istilahnya termasuk asusila lah gitu ya. Nah kita tindakan yang kita lakukan dulu pernah ke dari wali kelas ke Wila dulu, ke psikolog, nah ke BK ya, ke BK dulu. Nah terusnya dulu pernah diskor juga Adit itu kan, terus tuh masuk kembali, tapi tetap juga melakukan perbuatan itu kan. Nah yang jadi sekarang ini kan ketahuan udah beberapa kali setelah kejadian kemarin. Lalu sekarang dari wali kelas kan kita beberapa orang guru lah menyepakati bahwa si Adit itu untuk sementara waktu disekor dulu di rumah, tidak masuk ke sekolah. Apakah tindakan kita itu udah betul atau bagaimana? Terima kasih. Nah, kita harus ukuran. Jika kamu berbuat selama 3 kali, konsekuensinya seperti ini. Nah, jadi kita punya pengukuran. Nah, tapi kalau masalah itu yang kita lakukan selama ini ke Adit, saya rasa itu sudah benar, karena kita sudah melalui tahapan-tahapan, maksudnya dari kita sudah selesaikan. Karena kasus Adit ini sudah lama dan sudah sering dia lakukan, dan hal tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan. Nah, ya, mulai dari kita sudah memberikan bimbingan secara kepada orang tuanya, terus kan daripada dianya mengeluarkan atau mencari korban baru, istilahnya kayak gitu ya, mencari korban baru itu akan berbahaya bagi sekolah kita, ataupun sekolah kita pun namanya pun jadi nggak bagus kan. Nah, padahal kalau orang kan melihatnya begini, baru sekali anak itu kan tidak tahu, kita yang tahu berapa kali sudah dia lakukan. Jadi perlunya pengukuran setiap masalah itu harus ada pengukuran. Dalam jangka waktu 1 minggu dia melakukan, kayak mungkin gini, ada anak yang suka memalak, nah kan gitu ya, memalak kan. Yang pertama pasti kita menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi tadi kan. Kita tanya dengan segitiga restitusi, pasti tujuannya apa. Tapi dengan segitiga restitusi itu harus ada pengukurannya. Dalam jangka waktu 3 hari lagi kita tetap memberikannya. Kan dia sendiri yang mengatakan kalau di segitiga restitusi itu kan dia sendiri yang mencari solusinya, ya kan? Kan murid yang mencari solusinya. Bu, saya tidak akan berbagi lagi ya Bu. Tetapi kalau dia berbuat begini lagi, kita cari solusi yang lain. Berarti anak ini harus kita serahkan ke siapa? Dalam jangka waktu berapa kali? Nah, kamu berbuat begini lagi berapa kali? Nanti kita serahkan ke individu kesiswaan. Makanya harus kita berikan solusinya seperti apa. Saya berjanji Kalau anak kita menurut saya, kalau terlambat itu lebih ke orang tuanya. Kita lebih ke orang tuanya. Karena kalau anak kita ini tergantung orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya bisa membagi waktu, anak kita tak lebih terlambat. Nah, kita kan tidak tahu apa, ya kan? Oke, baik. Mungkin itu Bu Mida. Nah, silakan. Mungkin ada lagi pertanyaan. Dewi boleh? Tadi? Ya. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi nih. Di sekolahan saya dulu di SLB Negeri Kundur, ya. Saya punya anak murid namanya Rizky. Anak murid saya itu mungkin besarnya lebih besar daripada saya, mungkin badannya udah mungkin kayak Bapak Harmi gitu. Waktu itu kan, jadi ini saya berbagi aja ya cerita gitu kan. Jadi saya waktu saya ngajar dia itu orangnya pinternya selalu tinggi. Satu, yang kedua suka memukul. Yang ketiga dia kalau konsentrasi dalam belajarnya pun tidak ada. Cuma hanya ingin bernyanyi, itu nyanyi pakai bahasa Inggris. Dia suka. Nah seperti itu. Jadi sewaktu itu saya bingung mau ngajarnya nih, karena saya sudah saya konsultasi ke orang tuanya. Pas pula dia orang Cina, ya orang Tionghoa.
yang bahasa Indonesianya pun kurang gitu kan. Jadi saya pun bingung untuk berbahasa Indonesia dengan orang tuanya juga seperti itu, dan orang tuanya pun juga tidak tahu cara untuk mengatasinya, makanya dibilang dia. Saya pun waktu itu saya masukkan di SD umum, dan gitu SD umum gurunya menyarankan untuk SMP karena tidak mampu di umum seperti itu. Jadi saya pintar gitu. Dan saya ikutin apa ya, alhamdulillah saya uji coba dengan pelajaran yang umum, dia sudah bisa dia mengikutinya. Terus saya kasih rekomen ke tempat umum sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang kalau nggak salah saya, orang tuanya dan saya pun rezekinya sudah kelas 3. Tahu dia pun mungkin hemat gitu. Nah, saya pun heran, makanya saya pun apakah aspek dari nyawa itu atau gimana gitu, kita kan pengalaman saya gitu bisa merubahkan segala sesuatu anak, apakah mesti tidak dengan kemudian konsentrasi yang ada atau dengan alat yang lain. Kita berikan suatu pengalaman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang kasusnya sama, boleh diperhatikan seperti Bu Dewi ya. Tidak punya wangi kan ada. Tanya dulu alamat. Di mana kita Makanya kita di sini lebih berbagi. Jika ingin ada prakarsa terbaik, kita bagi kan. Ini kan pengalaman yang baik kan. Jadi kalau dengan adanya anak yang sama, jadi boleh kita praktekkan seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Oke, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ferry. Saya hanya ingin ini kita sama-sama sharing. Saya itu kan 2 tahun belakangan ini dapat anak yang kemudian. Yang tahun lalu itu kayak Kaira, yang sekarang itu sekembar. Nah mereka itu kan kalau anak-anak kemudian ini kan kita nggak bisa menebak kapan dia berubah moodnya itu kan. Kayak Kaira tahun lalu saya pegang. Tahun lalu Kaira itu saya pegang, kalau misalnya dia kan sering kemudian ada deh kayak mengeluarkan kata-kata kasar gitu kan. Nanti pada saat dia mengeluarkan kata-kata kasar, saat itu juga saya mungkin kasih hukuman. Kaira lain kali nggak boleh kayak gitu ya sama ibu, misalnya nggak sopan. Nanti Kalau menurut pendapat saya pun saya tidak berani menurut Bapak Ibu karena kita sama-sama ya Bapak Ibu, sama-sama sharing. Silakan Bapak Ibu kalau mempunyai pendapat lain ataupun punya pengalaman, kita berbagi. Kalau menurut pendapat saya, tahapan yang pertama Bu Dwi lakukan, tetap Bu Dwi harus membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Jika dia terjadi hal yang bisa dia melanggar, dari situ Ibu menyelesaikan dengan masalah dengan segitiga restitusi tadi. Kenapa kamu berbuat begitu Kaira? Nah, kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita? Apakah melanggar kesepakatan kelas kita? Seperti itu kan. Jadi di kesepakatan kelas itu kan dari pertama kita sebelum kita belajar itu kita harus menyampaikan kesepakatan kelas. Nah, jadi kita menyampaikan kesepakatan kelas kita. Misalkan itu saya bilang tadi, kesepakatan kelas itu bisa berubah, bisa ditambah atau kita kurangi. Iya, setiap orang itu mempunyai caranya masing-masing menghadapi masalah, ya kan? Ya, mungkin Ibu dengan cara itu, saya dengan cara. Tetapi pada intinya tetap kita menerapkan nilai-nilai kebajikan pada murid kita. Nah, tetap kita menggunakan posisi kontrol yang baik kepada murid kita. Jadi kita menyelesaikan masalah itu ada tahap-tahapannya. Itu seperti itu. Jadi boleh-boleh saja setiap guru itu berpendapat apakah memberikan menyelesaikan masalah itu dengan caranya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa orang untuk kamu harus ikutin cara saya, karena gaya kita itu setiap orang berbeda-beda. Saya mau terapkan mau letak apa tuh Bu, lakbat di sini tapi besok. Jadi belum tahu apa Apakah sudah sepakat dengan orang tuanya? Ya, saya sudah sepakat tadi. Ibu coba kita letaklah bagi hitam di sini apa besok dia udah agak-agak jarak lah sedikit. Ini setiap 3
tidak setiap menit lah Bu. Kata berapa detik aja dalam udah lagi. Berapa detik lagi dia udah meningkat lagi. Itu kalau tidak di jendela belah sana, di jendela belah sini, tentu udah lagi. Misalkan dari teman-teman yang lain, terus kalau dia berperilaku kayak gitu, dibiarkan aja coba. Iya, Jangan dulu. Mungkin dia kayak cari perhatian. Nah, sampai dia bau kan di sini Bu, kalau udah bau. Apa lagi reaksinya kalau memang udah bau, semuanya atau dia mau berhenti atau memang terus kayak gitu? Dia bilang juga kalau dia udah capek keluar, tisu, padahal itu sudah Dia kena dibotol sambil layar. Masih Saya alhamdulillah tahun ini dapat anak pindahan dari SD Muhammadiyah ya, dengan tingkah laku yang sangat super duper ya. Di dalam kelasnya suka-suka hati. Capek kami Bu, tidur ya, dibantai bareng. Rizky duduk. Capek Bu, sakit pinggang Bu. Banyak alasan Ya, banyak alasan. Pandai ya. Lesnya terlalu banyak ya. Nah, sementara ini juga ya, dari orang tuanya juga ibaratnya baru pertama dia masuk, Bu, tolong Bu katanya, si Rizky jangan dimarahin Bu. Nah, saya jawab karena istilahnya udah 1 minggu berjalan, itu sudah di depan mata saya, segala macam tingkah laku sudah berada di depan mata kita. Nah, saya bilang sama orang tuanya, Bu, kalau ibu sudah memutuskan anak ibu serahkan ke saya, nah saya mohon ibu kalau sudah diserahkan ya ibu sepenuhnya sebulat-bulatnya ibu harus berikan kepercayaan kepada saya. Jadi bukan saya tidak mau ibu itu ajari, tetapi ibaratnya di sini mungkin kami lebih banyak pengalamannya dan dia mungkin biar saya tangani dulu. Ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah khasanah dan pemahaman kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang pantas. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan ada pada diri saya. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.